Matahari di ufuk timur baru saja terbit. Tapi rumah kecil berdinding anyaman bambu milik keluarga Darmi sudah penuh dengan suara. Darmi, wanita muda berusia 23 tahun, tengah sibuk menanak nasi di tungku dapur yang dipenuhi asap. Wajahnya yang cantik tampak letih, rambutnya diikat asal-asalan, dan keringat membasahi dahinya. Ia tahu hari ini akan sama seperti hari-hari sebelumnya, penuh perjuangan untuk bertahan hidup. Ayahnya yang sakit-sakitan dan adik-adiknya yang masih kecil bergantung sepenuhnya pada Darmi untuk makan. Darmi, nanti pergi ke pasar ya. Cari barang bekas buat dijual lagi. Suara ibunya menggema dari kamar sempit di sudut rumah. Darmi menelan ludah pahit. Pasar, tempat ia sering merasa malu saat menjual barang-barang bekas untuk beberapa keping uang receh. Namun, ia tidak punya pilihan. Dengan penghasilan kecil sebagai buruh cuci, ditambah kondisi ayahnya yang tak lagi bisa bekerja, Darmi menjadi tulang punggung keluarga. Namun, di dalam hatinya, ia lelah. Ia ingin sesuatu yang lebih baik. Ia bermimpi keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Tapi harapan itu terasa terlalu jauh. Seakan terhalang oleh tembok besar yang tidak mungkin ditembus. Hari itu, saat ia menyusuri pasar, seorang tetangganya, Bu Narti, menghampirinya. Darmi, kamu masih muda, cantik, kuat pula. Kenapa kamu nggak coba kerja di luar negeri? Tetangga kita si Lilis. Dia sekarang kerja di Arab Saudi. Kirim uang terus ke keluarganya. Rumahnya jadi bagus. Loh, kata Bu Narti dengan nada penuh semangat. Darmi tertegun. Arab Saudi, tempat yang hanya ia dengar dari cerita orang. Tempat yang katanya menawarkan peluang besar, terutama bagi orang-orang sepertinya yang tak punya apa-apa. Namun, benarkah itu jalan keluar yang ia cari? Malam harinya, Darmi merenung di depan rumah sambil menatap bulan purnama yang menggantung indah di langit. Ia ingat cerita Bu Narti tentang Lilis dan perempuan-perempuan desa lainnya yang pergi ke luar negeri untuk bekerja. Kebanyakan dari mereka kembali dengan uang yang cukup untuk memperbaiki rumah, membeli sawah, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka. Namun, Darmi juga mendengar cerita yang menakutkan. Ada yang diperlakukan buruk oleh majikan. Bahkan ada yang tak pernah kembali ke rumah. Ia menggigit bibir, berjuang mengusir ketakutan dalam hatinya. Keesokan paginya, Darmi membicarakan ide itu kepada ibunya. Reaksi ibunya tak seperti yang ia harapkan. Ke luar negeri, kamu tahu apa tentang kerja di sana? Kita ini orang miskin. Darmi, kalau sampai terjadi apa-apa, siapa yang akan bantu kamu? Serga ibunya dengan mata berkaca-kaca. Namun, Darmi tetap bersikeras. Mak, kalau kita nggak coba, kita akan begini terus. Aku ingin ayah sembuh. Aku ingin adik-adik sekolah. Ini satu-satunya cara, katanya dengan suara gemetar, tapi penuh tekad. Perdebatan itu terus berlangsung hingga beberapa hari. Namun akhirnya ibunya menyerah pada keteguhan hati Darmi. Mereka berdua pergi ke kantor agen tenaga kerja yang ada di kota kecil beberapa kilometer dari desa mereka. Di sana, Darmi mendengar penjelasan tentang kontrak kerja, gaji, dan kehidupan di negara asing. Agen itu melukiskan gambaran yang indah tentang pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi, seolah semuanya akan berjalan mulus tanpa rintangan. Darmi tahu itu terlalu sempurna untuk jadi kenyataan, tapi ia memilih untuk percaya. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Dengan tas kecil berisi beberapa pakaian lusuh, Darmi berangkat meninggalkan desanya. Warga desa berkumpul di pinggir jalan untuk mengantar kepergiannya. Ada yang memberi dukungan, ada pula yang bergumam skeptis. Di dalam hati, Darmi merasa takut. Namun ia berusaha keras menyembunyikannya di balik senyum kecil yang ia paksakan. Ia menoleh ke belakang, memandang keluarganya untuk terakhir kali sebelum naik ke bus yang akan membawanya ke kota besar. Mak, doakan aku. Ya, ucapnya lirih sambil melambaikan tangan. Di dalam bus, air mata Darmi mengalir tanpa ia sadari. Bayangan keluarganya terus bermain di pikirannya. Ia merasa seperti berjuang di atas tebing curam yang bisa membuatnya jatuh kapan saja. Namun, ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Mimpi tentang kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya menjadi satu-satunya alasan ia bertahan. Dengan hati yang berat tapi penuh harapan,
Darmi melangkah menuju kehidupan baru yang penuh ketidakpastian. Pesawat yang membawa Darmi mendarat di Bandara Arab Saudi pada malam hari. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang bersinar seperti berlian di kegelapan. Hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena perjalanan panjangnya selesai. Namun di sisi lain, ia takut menghadapi kehidupan yang sama sekali asing. Ini awalnya, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Saat ia keluar dari bandara, seorang pria berbadan besar dengan wajah tegas memegang papan bertuliskan namanya. Darmi, tanyanya dengan logat kaku. Darmi mengangguk, dan pria itu langsung membawanya ke mobil. Perjalanan ke rumah majikannya terasa sunyi. Mobil melaju kencang di jalan raya yang luas, meninggalkan gedung-gedung tinggi yang perlahan menghilang digantikan oleh deretan rumah besar dengan tembok tinggi. Ketika mobil berhenti, Darmi menatap rumah megah di depannya dengan takjub. Pilar-pilar besar, gerbang besi yang kokoh, dan lampu taman yang bersinar temaram membuat rumah itu terlihat seperti istana. Namun, rasa kagum itu segera berubah menjadi gugup ketika pintu rumah terbuka, dan seorang wanita parubaya dengan wajah dingin berdiri di sana. "Masuk," katanya singkat tanpa basa-basi. Wanita itu adalah Nyonya Badriah, istri dari Tuan Khalid, majikan Darmi. Dengan nada perintah, ia menjelaskan tugas-tugas Darmi, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memasak. Tidak ada ruang untuk kesalahan, katanya tajam sambil menatap Darmi dari ujung kepala hingga kaki. Darmi hanya bisa mengangguk, merasa seperti burung kecil yang terjebak di kandang besar. Ia diberi kamar kecil di belakang dapur, hanya cukup untuk satu tempat tidur dan sebuah lemari kecil. Malam itu, Darmi duduk di kasurnya yang keras, memeluk lutut sambil menangis diam-diam. Hari-hari pertama Darmi di rumah itu penuh dengan ketegangan. Ia harus bangun sebelum fajar dan bekerja hingga larut malam. Tangan halusnya yang dulu memegang cucian kini dipenuhi luka karena pekerjaan berat. Nyonya Badriah tak segan-segan memarahinya jika ia membuat kesalahan sekecil apapun. Suatu kali, ia lupa menutup lemari bumbu di dapur, dan Badriah mencacinya habis-habisan. Darmi hanya bisa menunduk, menahan air mata yang ingin tumpah. Namun, di tengah kerasnya kehidupan itu, ada satu sosok yang terlihat lebih lembut, Tuan Khalid. Berbeda dengan istrinya, Khalid sering menyapanya dengan ramah dan bahkan memuji hasil masakannya. "Kamu cepat belajar, ini enak," katanya suatu malam saat mencicipi makanan yang Darmi masak. Kata-kata itu, meskipun sederhana, memberi Darmi sedikit kelegaan di tengah tekanan yang ia alami. Namun, Darmi tetap waspada. Ia tahu tempatnya di rumah ini. Ia hanya seorang pembantu, dan ia tidak ingin menimbulkan masalah apapun. Waktu terus berlalu, dan meskipun Darmi mulai terbiasa dengan rutinitasnya, rasa rindu pada keluarga di Indonesia semakin menghantui. Setiap malam, ia memikirkan ibunya, ayahnya yang sakit, dan adik-adiknya yang mungkin sedang tertidur tanpa makanan cukup. Ia hanya bisa berharap uang yang ia kirim bisa meringankan beban mereka. Namun, Darmi juga sadar bahwa di sini ia tidak memiliki teman atau keluarga yang bisa mendukungnya. Ia merasa seperti terisolasi di dunia yang tidak ramah. Suatu malam, Darmi mendengar pertengkaran keras antara Khalid dan Badriah. Suara Badriah menggema di seluruh rumah, menuduh suaminya tidak peduli dan lebih sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah. Dari balik pintu kamarnya, Darmi mendengar Khalid membanting pintu dan pergi meninggalkan rumah. Detik itu, Darmi merasa ketegangan di rumah ini bukan hanya karena dirinya, tetapi juga ada sesuatu yang lebih besar yang ia tidak tahu. Ketika Khalid pulang larut malam, ia melintas di dapur tempat Darmi sedang membersihkan piring. Untuk pertama kalinya, Khalid berbicara lebih lama dengannya. "Kamu terlihat capek, kerja di sini berat." "Ya," katanya sambil duduk di kursi. Darmi hanya tersenyum kecil, mencoba sopan. Namun, ia merasa ada sesuatu dalam nada suara Khalid, seperti kehangatan yang tidak pernah ia dapatkan dari orang lain di rumah ini. Dan tanpa Darmi sadari, percakapan itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari-hari berlalu dengan berat bagi Darmi. Namun, di tengah rutinitasnya yang melelahkan, perhatian dari Tuan Khalid mulai terasa berbeda.
Jika sebelumnya Khalid hanya sekadar ramah, kini ia sering mencari alasan untuk berbicara dengan Darmi. Kadang ia memuji masakan Darmi. Kadang ia bertanya tentang kehidupan di Indonesia. Darmi yang awalnya merasa canggung, mulai terbiasa dengan kehadiran Khalid di dapur saat ia bekerja. "Kamu pasti rindu keluargamu, ya?" tanya Khalid suatu malam. Darmi hanya mengangguk, sambil memaksakan senyum. "Kalau saya bisa membantu, saya akan melakukannya," lanjut Khalid dengan nada lembut. Kata-kata itu, meskipun terdengar tulus, mulai membuat Darmi resah. Khalid tidak hanya berbicara, ia juga menunjukkan perhatian lebih. Suatu malam, ia memberinya uang tambahan tanpa sepengetahuan istrinya. "Anggap saja ini bonus. Jangan bilang siapa-siapa," katanya sambil tersenyum. Darmi ragu, tapi kebutuhan hidup keluarganya di desa membuatnya menerima. Uang itu ia kirimkan ke Indonesia, berharap bisa meringankan beban keluarganya. Namun, pemberian itu tidak berhenti di situ. Khalid mulai memberinya hadiah kecil, seperti perhiasan sederhana dan pakaian baru. Awalnya, Darmi menolak, tapi Khalid bersikeras. "Kamu pantas mendapatkannya, kamu bekerja keras," ujarnya. Perhatian Khalid semakin terasa ketika suatu malam ia secara terang-terangan memuji kecantikan Darmi. "Kamu ini cantik sekali, Darmi. Saya jarang melihat perempuan sepertimu," katanya dengan nada lembut. Darmi terkejut, dan jantungnya berdegup kencang. Ia segera berusaha mengalihkan pembicaraan, tapi Khalid tidak menyerah. "Jangan malu, kamu harus tahu betapa istimewanya dirimu," lanjutnya. Darmi mulai merasa tidak nyaman, tapi ia tidak tahu bagaimana harus menolak tanpa menyinggung perasaan majikannya. Semakin hari, Khalid semakin sering mencari cara untuk mendekati Darmi. Ia menawarkan janji-janji manis, mulai dari uang lebih hingga kehidupan yang lebih baik. "Kalau kamu mau, saya bisa memberikan semuanya untukmu. Kamu tidak perlu susah payah lagi," katanya dengan suara meyakinkan. Darmi, yang selama ini hidup dalam kemiskinan, mulai tergoda. Ia tahu apa yang Khalid lakukan salah, tapi bayangan tentang keluarganya yang menderita di desa membuat pikirannya kacau. "Apa salahnya menerima sedikit kebahagiaan? Asalkan keluargaku bisa bahagia," pikirnya. Namun, ada sisi lain dalam hati Darmi yang terus memberontak. Ia merasa bersalah pada Nyonya Badriah, meskipun wanita itu memperlakukannya dengan kasar. Suatu malam, Darmi berusaha menghindari Khalid dengan mengunci diri di kamarnya. Namun, Khalid mengetuk pintunya dan berbicara dari luar. "Darmi, kamu tidak perlu takut. Saya akan melindungimu. Tidak ada yang akan menyakitimu," katanya. Suara Khalid terdengar tulus, dan air mata Darmi jatuh tanpa ia sadari. Ia tahu ia berada di tepi jurang yang berbahaya, tapi ia tidak mampu melawan godaan itu. Setelah beberapa minggu dilema, Darmi akhirnya menyerah. Hubungan terlarang itu dimulai dengan diam-diam. Khalid semakin sering memberinya perhatian, sementara Darmi mulai merasa seperti memiliki sekutu di rumah itu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sedang bermain dengan api. Ia tahu jika hubungan ini terbongkar, hidupnya akan hancur. Tapi ia juga merasa seperti telah kehilangan kendali atas hidupnya. Perasaan bersalah dan kebahagiaan semu bercampur menjadi satu. Darmi mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, ia juga sadar bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Setiap kali Nyonya Badriah lewat di dekatnya, Darmi merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia takut bahwa rahasianya akan terbongkar. Malam-malam terasa semakin panjang bagi Darmi. Di satu sisi, ia merasa mendapat perhatian yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Namun, di sisi lain, rasa takut dan dosa terus menghantuinya. Hubungan dengan Khalid yang awalnya terasa seperti jalan keluar dari kemiskinan kini berubah menjadi beban yang menghancurkan ketenangannya. Darmi hanya bisa berharap bahwa waktu akan berpihak padanya, meskipun ia tahu bahwa semuanya bisa runtuh kapan saja. Hubungan antara Darmi dan Tuan Khalid terus berlanjut dengan diam-diam. Khalid selalu mencari waktu untuk menemui Darmi di sela-sela kesibukannya, terutama saat Nyonya Badriah sedang keluar rumah. Di balik dinding tebal rumah megah itu, Darmi menjalani kehidupan ganda, sebagai pembantu yang patuh di siang hari dan sebagai wanita yang mencuri perhatian majikannya di malam hari.
Perasaan bersalah semakin membelenggunya. Tetapi setiap kali Khalid berbicara dengan lembut atau menyentuhnya dengan kasih sayang, ia merasa terjebak lebih dalam hubungan yang salah ini. Suatu malam, setelah Nyonya Badriah pergi menghadiri acara keluarga, Khalid datang ke kamar kecil Darmi dengan membawa sebuah kotak perhiasan. "Untukmu," katanya sambil membuka kotak itu. Isinya adalah kalung emas yang berkilauan. Darmi terdiam. Air matanya mulai mengalir. "Tuan, saya takut jika ini ketahuan." Suaranya terhenti karena Khalid menaruh jari di bibirnya. "Tidak ada yang akan tahu. Kamu milik saya, Darmi. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu," ujarnya dengan penuh keyakinan. Namun, kehidupan rahasia mereka tidak selalu berjalan lancar. Beberapa kali, Nyonya Badriah mulai menunjukkan kecurigaan. Ia sering memarahi Darmi tanpa alasan jelas, mencari kesalahan kecil di setiap pekerjaannya. "Kamu ini semakin malas saja. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di sini?" bentaknya suatu pagi ketika menemukan debu di sudut lemari. Darmi hanya bisa menunduk dan meminta maaf, meskipun di dalam hatinya ia gemetar. Ia tahu bahwa Badriah adalah wanita yang cerdas, dan jika ia terus ceroboh, segalanya akan terbongkar. Rasa takut itu semakin memuncak ketika suatu hari Khalid membawa Darmi keluar dari rumah untuk pertama kalinya. Mereka pergi ke sebuah villa kecil di pinggiran kota dengan alasan belanja keperluan rumah tangga. Di sana, Khalid berbicara tentang masa depan. "Darmi, jika aku bisa, aku ingin meninggalkan semuanya untukmu. Aku ingin kamu bahagia," katanya sambil menggenggam tangannya. Darmi hanya diam, merasa hangat sekaligus takut. Di satu sisi, ia merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa kebahagiaan ini dibangun di atas dosa dan kebohongan. Waktu berlalu, dan hubungan mereka menjadi semakin sulit disembunyikan. Darmi merasa bahwa semua mata di rumah itu mulai mengawasinya, terutama Nyonya Badriah. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Namun, Khalid selalu meyakinkan Darmi untuk tetap tenang. "Percayalah padaku, tidak ada yang bisa memisahkan kita," katanya dengan senyum yang meyakinkan. Tapi jauh di dalam hati Darmi, ia tahu bahwa kenyataan tidak seindah janji-janji Khalid. Perasaan takut dan bersalah semakin menghantui Darmi saat tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Perutnya yang dulu rata kini mulai membuncit. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya kenaikan berat badan biasa. Tapi ketika mual datang di pagi hari, ia mulai menyadari kebenaran yang mengejutkan, ia mengandung anak Khalid. Darmi terkejut, merasa seluruh dunianya runtuh. Apa yang akan ia lakukan? Bagaimana ia bisa menyembunyikan hal ini dari Badriah? Darmi mencoba menyembunyikan kehamilannya selama mungkin. Ia memakai pakaian longgar dan berusaha bekerja seperti biasa, meskipun tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tahu bahwa waktunya semakin sedikit. Cepat atau lambat, rahasianya akan terbongkar. Malam itu, saat Khalid menemuinya, ia memutuskan untuk memberitahukan hal yang sebenarnya. "Tuan, saya mengandung anak Anda," katanya dengan suara bergetar. Khalid terdiam. Wajahnya berubah pucat. Tapi alih-alih panik, ia memeluk Darmi erat. "Kita akan melewati ini bersama. Jangan takut," katanya. Namun, Darmi tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka hidup dalam kebohongan. Hubungannya dengan Khalid bukan hanya pelanggaran terhadap majikannya, tetapi juga sebuah dosa besar yang kini membawa konsekuensi nyata. Di tengah rasa takut dan cinta yang membelenggunya, Darmi tahu bahwa badai besar sedang mendekat. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terungkap, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Darmi mencoba bertahan sekuat tenaga di tengah rahasia yang semakin sulit disembunyikan. Kehamilannya yang semakin besar membuat gerak-geriknya menjadi sorotan. Pakaian longgar yang ia kenakan tidak lagi mampu menyamarkan perubahan tubuhnya. Ia mulai sering mual dan lemas, membuat pekerjaannya banyak terabaikan. Nyonya Badriah semakin sering memarahinya. "Kamu ini kenapa sih? Belakangan ini kamu seperti orang malas. Kalau begini terus, aku akan kirim kamu kembali ke desamu," teriak Badriah suatu pagi. Darmi hanya diam, menggigit bibir menahan tangis. Namun,
Kemarahan Badriah memuncak ketika suatu hari ia secara tidak sengaja memergoki Darmi muntah di kamar mandi. Dengan tatapan tajam, ia menatap perut Darmi yang mulai terlihat jelas. "Apa-apaan ini? Apa kau hamil?" Suaranya menggema di seluruh rumah. Darmi yang ketakutan hanya bisa menunduk. Tubuhnya gemetar. Maaf. Nyonya," bisiknya pelan. Badriah langsung menyadari apa yang terjadi. Ia memutar otaknya dengan cepat, mencoba memahami situasi ini. Pandangannya beralih dari Darmi ke arah suaminya, Khalid, yang berdiri tak jauh dari mereka. "Jangan bilang ini anakmu," tanyanya dengan suara penuh amarah. Khalid mencoba menyangkal, tapi tatapan gugupnya tidak bisa menyembunyikan kebenaran. "Badriah, dengar dulu," katanya mencoba menenangkan istrinya. Tapi Badriah tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia menamparkan wajah Khalid dengan keras. "Jadi benar, kamu mempermalukanku dengan pembantu ini. Setelah semua yang aku lakukan untukmu." Tangisnya pecah. Darmi hanya berdiri terpaku, merasa seperti dunianya runtuh. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Sejak hari itu, hidup Darmi berubah menjadi neraka. Nyonya Badriah tidak hanya memperlakukannya dengan kasar, tapi juga mulai menyebarkan fitnah ke seluruh rumah. Ia menuduh Darmi mencuri perhiasan, merusak barang-barang, bahkan meracuni makanan keluarga. "Kamu ini bukan hanya pembantu tidak tahu diri, tapi juga wanita murahan. Kamu pikir aku akan membiarkanmu di sini?" Bentaknya suatu malam. Khalid mencoba melindungi Darmi, tapi kekuatan Badriah sebagai nyonya rumah terlalu besar. Ia memanfaatkan pengaruhnya untuk membuat semua orang di rumah itu memusuhi Darmi. Darmi merasa seperti seorang tahanan di rumah itu. Setiap langkahnya diawasi, setiap perbuatannya dicari kesalahannya. Bahkan, beberapa kali Badriah dengan sengaja menjatuhkan barang berharga dan menuduh Darmi yang melakukannya. "Lihat, dia mencuri lagi. Aku tidak akan pernah membiarkan perempuan seperti ini tinggal di rumahku lebih lama," seru Badriah di hadapan Khalid. Darmi hanya bisa menangis, memohon belas kasihan, tapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Keadaan semakin memburuk ketika Badriah memutuskan untuk mengusir Darmi dari rumah itu. "Kamu tidak pantas tinggal di sini. Kemas barang-barangmu dan pergi," katanya dengan nada penuh kebencian. Khalid mencoba membujuk istrinya, tapi Badriah tidak mau mendengar. "Jika dia tetap di sini, aku yang akan pergi. Dan aku akan pastikan semua orang tahu aibmu," ancamnya. Khalid akhirnya menyerah. Meskipun hatinya hancur melihat Darmi yang sedang hamil harus meninggalkan rumah itu. Dengan hati yang berat, Darmi meninggalkan rumah megah itu. Ia membawa tas kecil berisi pakaian seadanya, sambil memegangi perutnya yang semakin besar. Tidak ada tempat untuknya di negara asing ini. Ia merasa seperti seorang pendosa yang dibuang dari surga. Khalid memberinya sejumlah uang untuk kembali ke Indonesia. Tapi Darmi tahu uang itu tidak akan bisa memperbaiki luka di hatinya. "Maafkan aku, Darmi, aku tidak bisa melindungimu," kata Khalid saat mengantar Darmi ke bandara. Darmi hanya mengangguk tanpa kata. Air matanya mengalir deras. Ketika pesawat yang membawanya ke Indonesia lepas landas, Darmi memejamkan mata, mencoba menahan rasa sakit yang memenuhi hatinya. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia bukan hanya harus menghadapi gunjingan orang-orang di desanya, tapi juga membesarkan anak yang lahir dari hubungan terlarang. Namun, di tengah semua rasa sakit itu, Darmi berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan bertahan demi anak yang ada di dalam kandungannya. Darmi melangkah keluar dari bandara dengan hati yang berat. Udara panas dan lembab Indonesia menyambutnya. Berbeda jauh dengan dinginnya padang pasir tempat ia bekerja. Tangannya menggenggam erat tas kecil berisi semua yang ia miliki. Kehamilannya yang sudah memasuki bulan ke-6 tidak lagi bisa disembunyikan. Setiap langkah terasa seperti 1000 mata mengawasi. Meski kenyataannya ia sendirian. Ia tahu, kepulangannya bukanlah perayaan, melainkan awal dari babak baru penuh cobaan. Sesampainya di desa, kabar tentang Darmi yang pulang dalam keadaan hamil menyebar seperti api di musim kemarau. Tetangga-tetangga yang dulu ramah kini memandangnya dengan tatapan penuh sindiran. "Pulang-pulang bawa aib," gumam seorang wanita tua di warung. Darmi berusaha tidak mendengar, tapi kata-kata itu menghantam hatinya seperti duri.
Setiap kali ia keluar rumah, bisikan dan gunjingan mengikutinya. Namun, yang paling menyakitkan adalah tatapan kecewa dari ibunya sendiri. "Apa yang kamu lakukan, Darmi? Kenapa sampai begini?" tanya ibunya dengan suara bergetar. Darmi tidak memiliki jawaban. Ia hanya bisa menangis dan memeluk ibunya, berharap rasa sakit itu akan sedikit berkurang. Ayahnya, yang sudah sakit-sakitan, tidak banyak berbicara, hanya menatapnya dengan mata sendu. Namun, Darmi tahu ia juga terluka. Keluarga yang selama ini ia perjuangkan kini harus menanggung beban malu karena kesalahannya. Di tengah rasa bersalah itu, Darmi mencoba mencari kekuatan. Ia mulai membantu ibunya berjualan di pasar, meskipun kehadirannya sering memancing cibiran dari pembeli. Setiap malam, Darmi berdoa dalam kesendirian. Ia memohon ampunan dan kekuatan untuk menjalani hari-harinya. Di saat yang sama, ia mulai merasakan tendangan kecil dari bayi di dalam kandungannya. Perasaan cinta dan harapan mulai tumbuh, meski dibalut oleh rasa takut. "Anakku, kamu adalah satu-satunya yang membuatku bertahan," bisiknya sambil mengelus perutnya. Bayangan Khalid kembali menghantui pikirannya. Ia bertanya-tanya apakah pria itu memikirkan dirinya atau anak yang sedang dikandungnya. Namun, gunjingan di desa tidak hanya berhenti di kata-kata. Suatu hari, seorang tetangga datang membawa isu yang lebih menyakitkan. Katanya, "Anak itu anak haram dari majikanmu di Arab. Benar, Darmi?" tanyanya dengan nada mengejek. Darmi tidak menjawab, hanya menunduk dengan air mata yang mengalir deras. Kata-kata itu membuat luka lamanya kembali terbuka. Ia merasa seperti dikutuk oleh kesalahan yang ia buat, meskipun ia tahu bahwa bayi yang dikandungnya tidak bersalah. Keadaan semakin sulit ketika adik-adiknya mulai ikut merasakan dampak gunjingan itu. Teman-teman mereka di sekolah sering mengejek dan memanggil mereka keluarga pembawa aib. Ibunya juga mulai kehilangan pelanggan di pasar. "Darmi, kamu membuat kami semua menderita," kata ibunya suatu malam dengan suara penuh kesedihan. Darmi hanya bisa menangis, merasa seperti beban yang tidak diinginkan oleh siapapun. Namun, di tengah tekanan itu, Darmi mulai menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-terusan hidup dalam penyesalan. Bayinya membutuhkan dia untuk bertahan. Dengan sisa tabungan yang ia bawa dari Arab Saudi, ia memulai usaha kecil berjualan gorengan di depan rumah. Awalnya, hanya sedikit orang yang membeli, tapi Darmi tidak menyerah. Ia bekerja keras setiap hari, mencoba membuktikan bahwa ia masih bisa memberikan kebahagiaan bagi keluarganya. Bulan demi bulan berlalu, dan akhirnya hari yang dinantikan tiba. Darmi melahirkan seorang bayi laki-laki di bidan desa. Tangisan pertama bayinya menggema di ruangan kecil itu, membawa air mata kebahagiaan dan kesedihan di wajah Darmi. Saat ia memeluk bayinya untuk pertama kalinya, ia merasa seperti diberi kesempatan baru. "Kamu adalah harapanku," bisiknya lembut. Meski hidupnya masih penuh dengan tantangan, Darmi bertekad untuk melindungi anaknya dan membangun masa depan yang lebih baik, apapun yang terjadi. Kehidupan Darmi setelah melahirkan bayi laki-lakinya, yang ia beri nama Anwar, tidak menjadi lebih mudah. Anwar adalah cahaya kecil dalam kegelapan hidupnya, tetapi keberadaannya juga menjadi pusat perhatian di desa. Setiap kali Darmi menggendong Anwar keluar rumah, orang-orang menatapnya dengan penuh sindiran. "Itu anak siapa, Darmi? Apa ayahnya tahu dia punya anak di sini?" celetuk seorang tetangga dengan tawa mengejek. Darmi hanya menggigit bibir, menahan air mata yang ingin tumpah. Di rumah, keadaan juga tidak lebih baik. Ayahnya semakin sakit-sakitan, sementara ibunya mulai kehilangan kesabaran. "Kamu harus segera bekerja lagi, Darmi. Bagaimana kita bisa terus hidup kalau seperti ini?" desak ibunya suatu malam. Darmi tahu ibunya tidak bermaksud jahat, tapi kata-kata itu menambah beban di hatinya. Ia ingin membantu keluarganya, tetapi tanggung jawabnya sebagai ibu membuatnya sulit untuk pergi meninggalkan Anwar. Usaha kecil-kecilan Darmi menjual gorengan mulai membuahkan hasil, meskipun lambat. Sebagian orang mulai kembali membeli dagangannya, meskipun cibiran masih sering terdengar. Setiap uang yang ia dapatkan, ia gunakan untuk membeli kebutuhan Anwar. Namun, ia tetap merasa terjebak dalam lingkaran kesulitan.
Malam-malamnya dihabiskan dengan memikirkan masa depan anaknya. Apa yang akan terjadi padamu, Nak, jika aku tidak bisa memberikan kehidupan yang layak? Pikirnya sambil menatap Anwar yang sedang tertidur. Di tengah segala kesulitan, bayangan Khalid terus menghantui pikirannya. Ia bertanya-tanya, apakah Khalid pernah memikirkan dirinya dan Anwar? Ataukah pria itu sudah melupakan mereka sepenuhnya? Seringkali ia terbangun di malam hari dengan rasa rindu yang menyakitkan. Ia ingat kata-kata Khalid sebelum ia pergi, "Aku akan melindungimu." Tapi kenyataannya, ia ditinggalkan untuk menghadapi semuanya sendirian. Suatu hari, kabar mengejutkan datang dari seorang tetangga yang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi. Katanya, majikanmu itu cerai dengan istrinya. Gara-gara kamu. Ya, tanya tetangga itu tanpa basa-basi. Darmi terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Kabar itu membuat pikirannya kacau. Ia merasa bersalah jika kabar itu benar. Tetapi di sisi lain, ia juga merasakan secercah harapan. Mungkinkah Khalid akan mencariku? Mungkinkah ia ingin bertanggung jawab atas Anwar? Pikirnya. Meskipun ia tahu harapan itu terlalu tinggi. Namun, kenyataan berkata lain. Tidak ada kabar dari Khalid. Waktu berlalu. Dan Darmi mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus berharap pada seseorang yang telah meninggalkannya. Ia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Meski hatinya penuh luka, ia mencoba fokus pada Anwar. Ia mulai membuat rencana kecil untuk memperbesar usahanya. Meskipun itu berarti harus menghadapi pandangan sinis dari orang-orang di desanya. Di tengah perjuangannya, Darmi menemukan kekuatan dari Anwar. Setiap senyuman bayi itu memberinya semangat untuk terus bertahan. Ia tahu bahwa dunia mungkin tidak akan pernah memaafkannya. Tetapi ia juga tahu bahwa hidupnya belum selesai. Aku akan buktikan pada mereka bahwa aku bisa. Gumamnya pada dirinya sendiri. Meski hidup masih penuh dengan tantangan, Darmi mulai menyadari bahwa ia memiliki alasan untuk bertahan. Anwar adalah harapan barunya. Dan ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Meskipun masa lalunya tidak bisa diubah, Darmi percaya bahwa masa depannya masih bisa ia perjuangkan. Dengan hati yang penuh luka tapi semangat yang baru, ia melangkah maju, menantang takdir yang selama ini seakan tidak berpihak padanya. Anwar tumbuh menjadi anak yang ceria, meski kehidupannya penuh dengan keterbatasan. Setiap pagi, Darmi menggendongnya sambil menyiapkan gorengan yang akan ia jual. Anwar adalah sumber kekuatan yang tak ternilai bagi Darmi. Tetapi ia juga menjadi alasan mengapa gunjingan di desa tak kunjung reda. Anak itu akan tumbuh tanpa bapak. Mau jadi apa dia nanti? Ujar salah satu tetangga dengan nada meremehkan. Kata-kata itu menghantui pikiran Darmi. Tapi ia mencoba menepisnya. Suatu sore, ketika Darmi sedang berjualan di depan rumah, seorang wanita tua bernama Mbok Tarmi datang menghampiri. Wanita itu adalah salah satu sedikit orang di desa yang masih menunjukkan kebaikan hati pada Darmi. Darmi, jangan terlalu dipikirkan kata-kata mereka. Hidup itu tidak hanya soal masa lalu, tapi bagaimana kamu bangkit, katanya dengan senyum lembut. Kata-kata itu memberikan sedikit ketenangan di hati Darmi. Ia tahu bahwa tidak semua orang memusuhinya, dan ia harus memanfaatkan sedikit dukungan yang ada. Namun, ujian kembali datang. Suatu malam, rumah Darmi didatangi oleh kepala desa. Wajahnya serius, membawa kabar buruk. Darmi, ada laporan kalau kamu menipu keluarga di desa ini dengan mengaku menjual barang halal. Ada yang bilang minyak gorengmu bercampur bahan tidak baik. Darmi terkejut. Ia tahu ini adalah fitnah. Kemungkinan besar disebarkan oleh orang-orang yang masih membenci dirinya. Ia mencoba menjelaskan, tetapi kepala desa hanya menggeleng. Kami harus menyelidikinya, katanya. Fitnah itu membuat usaha kecil Darmi terguncang. Beberapa pelanggan berhenti membeli gorengannya. Ibunya semakin sering mengomel, menyalahkan Darmi atas nasib buruk yang terus menimpa keluarga mereka. Darmi, sampai kapan kita harus hidup seperti ini? Kalau kamu tidak bisa memperbaiki keadaan, lebih baik kamu pergi saja dari sini. Seru ibunya di suatu malam. Hati Darmi hancur. Tapi ia tahu bahwa ibunya berbicara dari keputusasaan, bukan kebencian. Di tengah keterpurukan, Darmi mulai mempertimbangkan untuk pergi dari desanya.
Ia memikirkan kemungkinan kembali bekerja di luar negeri, meskipun trauma dari pengalaman sebelumnya masih menghantui. Namun, ia tidak bisa membayangkan meninggalkan Anwar, anak yang menjadi satu-satunya alasan ia bertahan. Kalau aku pergi, siapa yang akan menjagamu, nak? Gumamnya sambil menatap Anwar yang sedang tertidur lelap. Keesokan harinya, tanpa diduga, Darmi mendapat kabar dari Mbok Tarmi bahwa ada seorang kenalan yang membutuhkan pembantu rumah tangga di kota. Mungkin ini bisa jadi jalanmu, Darmi. Kalau kamu bekerja di kota, kamu tetap bisa membawa Anwar bersamamu, katanya. Tawaran itu menjadi secercah harapan bagi Darmi. Meski hatinya masih ragu, ia mulai berpikir bahwa ini mungkin adalah kesempatan untuk memulai hidup baru, jauh dari gunjingan desa. Dengan tekad yang kuat, Darmi menghubungi kenalan Mbok Tarmi dan memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Ia mulai berkemas, meninggalkan segala kenangan pahit di desa. Sebelum pergi, ia berpamitan pada kedua orang tuanya. Ayahnya hanya menatap dengan mata berkaca-kaca, sementara ibunya mencoba menahan tangis. Darmi, kalau ini memang jalanmu, pergilah. Tapi jangan pernah lupa untuk menjaga Anwar, ujar ibunya dengan suara pelan. Darmi melangkah meninggalkan desa dengan hati yang penuh harapan, meskipun masih ada luka yang belum sembuh. Dengan Anwar dalam gendongannya, ia tahu bahwa hidup tidak akan mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk melawan takdir. Di kota, Darmi berharap bisa menemukan kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi terutama untuk Anwar. Meskipun masa lalunya terus membayangi, ia percaya bahwa masa depan masih bisa ia ukir dengan tangannya sendiri. Darmi tiba di kota dengan Anwar dalam gendongannya. Hiruk-pikuk jalanan, suara klakson, dan aroma asap kendaraan menyambutnya. Kota itu terasa asing, penuh tantangan, tetapi juga memberikan secercah harapan. Darmi melangkah menuju rumah majikan barunya, sebuah keluarga sederhana yang tinggal di perumahan kelas menengah. Mereka menerima Darmi dengan hangat, meski awalnya ragu karena Darmi membawa anak kecil bersamanya. Saya akan bekerja keras, Bu. Mohon beri saya kesempatan, pinta Darmi dengan suara lirih. Sang majikan, Bu Lila, akhirnya mengizinkan Darmi tinggal bersama Anwar, meski dengan syarat bahwa Anwar tidak boleh mengganggu pekerjaannya. Hari-hari pertama Darmi penuh dengan perjuangan. Ia harus bangun lebih awal untuk menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum Anwar bangun. Ketika Anwar menangis, Darmi akan segera menenangkan anaknya sambil tetap menyelesaikan tugas-tugasnya. Bu Lila sering memperhatikan Darmi dengan tatapan ragu. Darmi, kamu harus bisa membagi waktu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa mempertahankanmu di sini? Tegur Bu Lila suatu hari. Darmi hanya mengangguk dan berusaha lebih keras. Namun, perjuangan Darmi tidak berhenti di sana. Biaya hidup di kota jauh lebih tinggi daripada di desa. Meski ia mendapat gaji yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ia tidak memiliki tabungan untuk kebutuhan mendadak. Suatu hari, Anwar jatuh sakit. Badannya panas, dan ia terus menangis sepanjang malam. Darmi panik, tetapi ia tidak punya uang untuk membawa Anwar ke dokter. Dengan hati yang berat, ia meminjam uang dari Bu Lila. Saya akan potong dari gaji saya, Bu, kata Darmi sambil menahan air mata. Bu Lila mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Darmi mulai merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Ia sering bertanya-tanya, apakah keputusannya untuk meninggalkan desa adalah langkah yang benar. Setiap malam, ia berdoa sambil memeluk Anwar yang tertidur. Tolong beri aku kekuatan, Tuhan. Aku hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anakku, bisiknya. Dengan air mata yang mengalir, Anwar adalah satu-satunya alasan Darmi bertahan, meski hidup terasa begitu berat. Namun, harapan kecil mulai muncul ketika Darmi menemukan bahwa tetangga sebelah rumah majikannya, seorang penjual kue, menawarkan pekerjaan tambahan. Kalau kamu punya waktu, kamu bisa bantu aku membuat kue. Nanti aku kasih tambahan uang, ujar wanita itu. Darmi melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia mulai bekerja di malam hari setelah menyelesaikan tugasnya di rumah Bu Lila. Meski lelah, ia merasa sedikit lega karena bisa menambah penghasilan. Namun,
Kelelahan mulai mempengaruhi kesehatannya. Suatu malam, tubuhnya terasa lemas, dan ia hampir pingsan saat sedang bekerja. Bu Lila, yang melihat kondisi Darmi, akhirnya menegur dengan keras. Darmi, kamu harus tahu batas. Kalau kamu terus begini, bagaimana bisa menjaga Anwar? Katanya dengan nada serius. Darmi hanya menunduk, merasa bersalah. Ia tahu ia harus menjaga kesehatannya, tetapi kebutuhan hidup memaksanya untuk terus bekerja. Di tengah kesulitan itu, Anwar memberikan kebahagiaan kecil bagi Darmi. Setiap kali ia tersenyum atau memanggil, "Ibu," dengan suara pelan, Darmi merasa bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Anwar adalah alasan Darmi terus berjuang, meski ia harus menghadapi berbagai rintangan. "Aku tidak akan menyerah, Nak. Demi kamu, aku akan terus bertahan," katanya sambil mengecup kening Anwar. Darmi menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah mudah. Namun, ia mulai menerima kenyataan bahwa ia adalah seorang ibu tunggal yang harus kuat demi anaknya. Kota ini mungkin penuh dengan tantangan, tetapi Darmi percaya bahwa di tengah segala kesulitan, ia masih memiliki harapan. Dengan setiap langkah yang ia ambil, Darmi semakin yakin bahwa masa depan yang lebih baik ada di ujung perjuangannya. Setelah beberapa bulan bekerja keras di kota, Darmi mulai terbiasa dengan rutinitasnya yang melelahkan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan merapikan rumah majikannya sebelum Bu Lila dan keluarganya pergi bekerja. Setelah itu, ia mengurus Anwar, yang kini semakin aktif, sambil melanjutkan pekerjaannya di dapur atau di rumah tetangga yang memberikan pekerjaan tambahan. Kadang, ia merasa seolah hidupnya hanyalah sebuah putaran tanpa akhir, bekerja, berjuang, bertahan. Tapi saat melihat Anwar tersenyum, hatinya kembali penuh dengan semangat. Suatu sore, ketika Darmi sedang berjualan kue bersama tetangganya, ia mendapat kabar buruk yang datang dengan cara yang tak terduga. Seorang wanita muda menghampirinya, membawa sepucuk surat yang ternyata berasal dari keluarga Khalid, majikannya di Arab Saudi dulu. Surat itu ditulis oleh Badriah, istri Khalid. Isi surat itu membuat tubuh Darmi lemas. "Kamu telah menghancurkan hidup kami, Darmi. Anakmu adalah pengingat yang tak bisa kami lupakan. Kami akan mencari cara agar kamu dan anakmu tidak mendapat tempat di dunia ini." Surat itu berisi ancaman yang jelas. Badriah tak akan membiarkan Darmi hidup tenang, meski ia sudah jauh di Indonesia. Darmi merasakan ketakutan yang mendalam saat membaca surat itu. Anwar yang kini sudah bisa berjalan kecil, tampak riang bermain di dekatnya. Namun Darmi merasa cemas. Ia khawatir apa yang sudah terjadi di masa lalu akan menghantui hidupnya dan Anwar selamanya. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan surat itu ke dalam tas, menyembunyikannya dari Bu Lila yang sedang melintas di dekatnya. Tidak mungkin Badriah datang ke sini. Tidak mungkin, pikir Darmi, meskipun hatinya meragukan apa yang baru saja dibaca. Malam itu, Darmi tidak bisa tidur. Ia terjaga dalam gelisah, memikirkan ancaman yang baru saja ia terima. Di satu sisi, ia ingin sekali melupakan masa lalunya, terutama Khalid dan Badriah. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa hal itu mungkin tidak bisa ia hindari. "Apa yang akan mereka lakukan padaku? Mengapa Badriah begitu membenciku?" tanya Darmi pada dirinya sendiri, sambil menatap wajah Anwar yang tertidur dengan tenang. Betapa besar keinginan Darmi untuk memberikan masa depan yang jauh dari kekerasan dan kebencian bagi anaknya. Keinginan itu membara semakin kuat, dan keesokan harinya, Darmi memutuskan untuk bertindak. Ia mendatangi seorang pengacara untuk mencari tahu hak-haknya dan apakah ia bisa melindungi dirinya dan Anwar dari ancaman Badriah. "Saya harus melawan," katanya pada pengacara, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut yang mendalam. Ia tahu jika ia tidak melakukan apa-apa, hidupnya dan masa depan Anwar akan dihantui oleh bayang-bayang masa lalu yang gelap. Setelah beberapa kali pertemuan dengan pengacara, Darmi mulai merasa sedikit lega. Setidaknya, ia tahu ia memiliki perlindungan hukum jika Badriah benar-benar datang mencarinya. Tapi kenyataannya, hidupnya tidak pernah bisa sesederhana itu. Setiap hari, ia harus menghadapinya dengan kesabaran dan keberanian. Bu Lila mulai menaruh perhatian lebih pada Darmi.
melihat betapa kerasnya ia bekerja, dan mulai merasakan kekhawatiran yang sama. Jangan khawatir, Darmi. Kamu sudah bekerja sangat keras untuk anakmu. Apapun yang terjadi, saya akan bantu, ujar Bu Lila suatu hari setelah mendengar tentang ancaman tersebut. Kata-kata itu memberi Darmi sedikit ketenangan. Namun, meskipun ada dukungan dari Bu Lila, Darmi tetap merasa terjebak. Ia tahu, dalam setiap langkahnya, ancaman dari masa lalu selalu mengintainya. Kegelapan yang dibawa oleh Badriyah tak akan pernah sepenuhnya hilang. Bagaimana aku bisa menghindari bayangan ini selamanya? Tanya Darmi pada dirinya sendiri. Meski ia tahu jawabannya tidak mudah ditemukan. Setiap hari ia berjuang lebih keras. Tidak hanya untuk Anwar, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Untuk menunjukkan bahwa ia bukan sekadar seorang wanita yang dihukum oleh masa lalu. Anwar, dengan tatapan polosnya, adalah satu-satunya yang memberi Darmi kekuatan untuk terus bertahan. Aku akan membesarkanmu, nak. Aku akan berjuang untukmu. Meskipun dunia ini tidak adil, bisik Darmi pada anaknya, sambil menyeka air mata yang tak bisa ia tahan. Ia tahu, meskipun masa depan tidak pasti, selama ia memiliki Anwar, ia akan selalu menemukan alasan untuk melangkah maju. Dengan tangan yang tak pernah lelah bekerja, Darmi bertekad untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anaknya, apapun yang harus ia hadapi.